Der, ngopi Der. Ya, Tat, lanjut, Tat. Mumpung belum puasa ini kan, ngopi aja, pos-pos ngopi dulu saat pagi. Iyalah, kita harus siapkan ya Ah, fisik kita karena sebentar lagi kita kan mau masuk ke Ramadan ya. iya betul. Nah, kita sekarang masih boleh minum lah. Lagi nih cuaca lagi, ya Masya Allah nggak nentu Tat ya. Ramadan pun makin maju nih. Ya, Kira-kira bulan bulan Februari saya mungkin. ya Februari. Bulan Februari. Tapi kurang lebih udah nyampe 1 bulan lah. Nggak nyampe 1 bulan Iya. lagi, Insya Allah. Nah, ini Tat, mungkin yang kita ya sebagai Muslim tentu banyak nih ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan ketika ingin menyambut Ramadan. Ini sebenarnya nggak perlu untuk sebagai Muslim nggak perlu dilakukan, tapi banyak dilakukan orang sama orang-orang Muslim terkhususnya di Indonesia. Itu gimana, Tat? Ya, memang kalau melihat dari tradisi di negara kita ini sudah lama sekali ya. Dari zaman saya kecil sampai sekarang sudah kepala 6 ya, sudah melebihi usia Rasulullah. Itu tradisi itu masih melekat di kalangan masyarakat Muslim nih. Terutama masih bisa dilihat kalau mau datang Ramadan itu cirinya banyak orang yang berjualan petasan, kembang api ya, seolah-olah itu jadi ciri akan datangnya bulan Ramadan. Padahal itu sesungguhnya satu kekeliruan itu, Der ya. Tapi kalau kayak perayaan-perayaan yang identik dengan kembang api, dengan bakar-bakar dan lain sebagainya, ya identik dengan api lah, itu ada nggak sama agama lain? Wah, itu kalau kaitan ritual-ritual ibadah ya, atau satu keyakinan yang hubungannya dengan api itu banyak sekali. Contohnya, Tat? Contohnya dari tradisi agama di Cina saja, agama yang itu, dia meyakini untuk mengusir roh-roh jahat itu salah satunya dengan kembang api atau membakar petasan kan juga tidak lepas dari api. Belum lagi tradisi-tradisi dari orang-orang pagan dari terdahulu ya, selalu dengan api ya, karena api ini dijadikan satu ritual gitu. Nah, karena mereka berpendapat bahwa dengan api itu roh-roh jahat, setan-setan itu bisa lari gitu. Berarti api ini bisa dibilang sebagai simbol kekuatan, ada satu simbol kekuatan entitas gitu saja ya. Nah itu justru itulah yang diyakini oleh sebagian umat manusia itu, bahwa api ini ada kaitan dengan magic ya dalam keyakinan. Nah, dalam Islam Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita ya, diantaranya Rasul menegaskan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku itu mengikuti jejak langkah umatku sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biau pun kamu akan mengikuti kata Nabi. Tapi kalau misalnya kita tuh cuman ya udah main kembang api aja tanpa meyakini ini itu, tapi ya secara tidak langsung kita mengikuti ritual-ritual orang dulu saja. Ya, pertama tentu kita ingat kepada sabda Nabi tadi, bahwa Rasulullah SAW menegaskan, man tasabbaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kamu itu, kata Nabi. Nah itu jadi satu menyelisih daripada apa yang disabdakan Nabi. Nah yang kedua kaitan dengan melakukan kita misalnya membakar petasan dalam kerangka menyambut Ramadan gitu kan, itu sudah termasuk juga pemborosan. Ya betul. Ya, pemborosan ya, padahal banyak uang mungkin dibakar yang sia-sia, padahal kalau kita gunakan untuk membantu anak yatim lebih berfaedah. Karena bulan Ramadan itu kan juga kita harus perbanyak sedekah. Nabi itu lebih dermawan ya di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Bukan berarti bulan biasa Nabi tidak dermawan, tapi Ramadan lebih ditingkatkan begitu. Apalagi kalau kayak kembang api itu kan, kalau orang sekali main itu bisa sampai ratusan ribu saja. Untuk beli beras sudah udah cukup satu Ramadan cukup. Betul. Katanya kan banyak masyarakat kita nggak punya uang ya. Tapi ternyata kalau untuk beli petasan, beli kembang api, walaupun mungkin ratusan ribu tidak ada masalah gitu. Mungkin mereka saking pengen beli itu sampai pay later mungkin saya, yang utang-utang sekarang. Betul. Padahal kalau dibelikan beras ya, apalagi kan kita juga ingat ini berada masih di awal tahun 2026 ya, ketika pergantian tahun itu sudah rutin kan, dengan menyambutnya membakar petasan, dengan tiup trompet dan sebagainya, kembang api itu ratusan, mungkin kalau di Indonesia saja kalau dikumpulkan bisa triliunan. Coba kalau ini kita hentikan perbuatan ini, uang yang triliunan yang dibakar nggak karuan itu kita belikan cendol gitu ya, bagikan kepada orang-orang miskin, wah udah kelelep itu. Itu ya, berarti ya itu tadi kan orang
banyak di akhir bulan Ramadan berharap dapat zakat saya. Ya, Tapi untuk bayar ini beli kembang api bisa. bisa betul. Sama zakat berharap. Ya. Kan aneh itu. Ya kan alasannya kan masuk kategori yang miskin, ya kan? Untuk bayar zakat tidak mungkin mampu, makanya inginlah dapat zakat. Tapi nanti uang zakat dibelikan lagi yang begitu kan mubazir itu ya. Nah itu tentang kembang api saja Ya. yang satu. Apa lagi Zat, selain itu? Nah, jadi itu pertama ya, kaitan kembang api yang jelas, yang namanya tradisi membakar petasan kembang api ini, itu bagian daripada tradisi dari agama lain, ya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, tradisi Romawi segala macam itu tidak lepas juga itu. Nah, Nabi juga mengingatkan lagi, ya itu dari ya, bahwa salah satunya itu tidak terjadi kiamat kecuali mengikuti tradisi Romawi. Nah, ini banyak sekali tradisi-tradisi Romawi ini. Nah, tadi yang harus kita persiapkan tentu pertama, karena kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, kita berusaha mungkinkan banyak dosa di antara kita ini, ya saling memaafkan lah. Ya, kita biar masuk Ramadan itu betul-betul kita bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, yang kedua, selain kita saling memaafkan terhadap kesalahan kita ini, kita luruskan niat kita, ya niat kita dengan masuknya bulan Ramadan kita sambut dengan bahagia. Nah, kemudian setelah itu tentu kita mohon kepada Allah agar kita diberikan umur sehingga dapat melaksanakan saum Ramadan. Karena Rasul juga menegaskan, intensifkan bulan Ramadan karena amal yang kecil akan dibalas dengan pahala yang besar. Nah, untuk mempersiapkan memasuki bulan Ramadan itu tentu kita bersihkan juga akidah-akidah kita, terutama yang berkaitan dengan banyaknya paham dan lain sesat yang terjadi di negeri yang kita cinta ini. Layaknya supermarket, ya kan banyak sekarang menjamur sekali itu ya. Nah, begitu juga aliran-aliran dan paham sesat itu menjamur layaknya supermarket yang sekarang berkembang. Berarti itu dari aliran-aliran sesat ini ada juga melenceng dalam aspek Ramadannya ada juga. Ada juga banyak ya. Kita lihat misalnya ada satu kelompok ya atau satu komunitas, dia mengklaim dia bagian daripada Muslim ya, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi puasanya tidak mengikuti contoh Rasul. Ada yang puasanya sebulan 19 hari. Karena salah satu doktrinnya 1 bulan ada 19 hari, 1 tahun ada 19 bulan. Oh, jadi 1 bulan itu enggak 30 hari? Enggak, tapi cukup 19 hari. Nah, ini juga ada kelompok ini ya. Nah, tapi itu tentu tokohnya tokoh Islam dulunya ya, artinya dia Muslim, tetapi mengajarkan paham yang menyimpang. Nah, itu ya. Jadi ada yang puasanya hanya 19 hari. Ada juga dari mungkin di satu tempat melihat ada yang puasanya hanya dilakukan di awal saja 1 pekan, nanti di akhir 1 pekan lagi. Jadi itu apa puasanya? Puasa apa ya? Pokoknya di awal dan di akhir gitu. Di tengah-tengahnya kosong, tidak puasa. Nah, katanya juga ngaku Muslim, ya. Nah, itu juga ada ya kaitan dengan puasa ini. Padahal puasa Ramadan itu puasa di dalam Islam yang paling sempurna, ya, paling sempurna. Pertama, landasan dalilnya ada, kemudian contohnya ada, waktunya juga jelas dari mulai kapan sampai kapan dia berpuasa. Kemudian juga puasa tidak cukup menahan makan dan minum, tapi juga dari hal-hal yang membatalkan. Apalagi perkataan-perkataan yang kotor, itu harus dihindari gitu. Oh, berarti makanya tadi ya Ustaz sampaikan di awal kalau sebelum Ramadan itu kita lebih baik untuk saling memaafkan, saling mengikhlaskan supaya nanti di hati ini nggak ada dendam lagi, saya. Nggak ada dendam lagi, nggak ada hasad, nggak ada apa, supaya nanti kata-kata kotor mungkin atau dendam hasad itu nggak ada lagi. Hujan. Iya, saya kira kita ini dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, siap.